Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Ustadz, Ana sekarang dalam keadaan hamil. Nah. Hanya saja di kehamilan Ana yang sekarang itu, Ana tidak berhenti meludah. Jadi air liur tuh selalu keluar. Nah, kesulitannya adalah ketika Ana sholat. Jadi kalau sholat itu, kalau Ana banyak ngomong gitu, air liurnya tuh semakin banyak. Jadi Ana lebih memilih untuk bacaannya itu di dalam hati. Nah, itu hukumnya seperti apa? Nah, begitu juga ketika tadarus, Ana sering banyaknya itu bacanya di dalam hati. Karena kalau diucapkan banyak ngomong tuh malah tambah mual dan air liurnya semakin banyak. Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Nah, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah, berkaitan dengan bacaan ketika sholat. Bacaan itu digunakan lisan. Hati terus membaca, tapi lisan bergerak. Rasul SAW ketika sholat, para sahabat tanya, kau tahu nggak Nabi baca dari mana? Dari goyangan jenggotnya. Nabi membaca, walaupun nggak ada suara, ketika sholat zuhur umpamanya, tapi kelihatan dari gerak-gerik atau gerakan jenggotnya menunjukkan beliau membaca. Maka yang membaca itu adalah ada suara yang keluar. Ada gerakan lidah kita, walaupun suara nggak keluar, ada gerakan lidah kita. Maka kalau tadi sholat tidak membaca dalam hati, maka dia tidak membaca. Allah Azza wa Jalla itu dengan apa yang ada di hati kita ini, memaafkan kalau ada omongan-omongan mungkin yang nggak benar ya, selama belum kita ucapkan, itu aman. Sehingga bacaan pun, kalau nggak keluar, takut nggak dihitung. Sehingga tetap, ya, namanya ada orang membaca dengan pikiran, seperti baca buku. Oke, baca buku dia paham gitu. Tanpa dia keluar dari lisannya, tapi ketika membaca Al-Quranul Karim, maka diperintahkan kita untuk membaca, untuk ada gerakan lisan kita. Doa pun seperti itu, mohon sama Allah. Ada orang, Ana minta lewat hati, Allah kan sudah tahu dengan isi hati Ana. Allah perintahkan untuk minta. Makanya Nabi SAW doanya itu minta, keluar suara. Sahabat mendengarnya. Sallallahu alaihi wasallam. Maka nasihat Ana buat ukhti, ketika sholat engkau baca. Lisanmu membaca, baca Al-Fatihah. Jadi bukan membaca Al-Fatihah dalam hati, enggak. Tapi membaca dengan lisan kita. Terus bagaimana ketika keluar air ludah, yang harus meludah? Yang kau meludah, nggak apa-apa. Meludah, siap ke tempat di kirimu, meludah di kiri. Jangan di depan, jangan di kanan. Mungkin bisa pakai tisu, silahkan meludah. Nabi SAW memperbolehkan hal itu. Beliau pernah marah ketika melihat ada ludah di arah kiblat di Masjid Nabawi. Maka beliau mengatakan jangan meludah ke depan karena dia sedang bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau meludah diperbolehkan ke arah kiri, kemudian di tisu atau di tempat. Jadi insya Allah aman buat anti, tetap membaca dengan lisan anti. Ketika ada air liur yang harus dikeluarkan, silahkan dikeluarkan. Adapun ketika mungkin di luar sholat mungkin nggak masalah, artinya dia cuma melihat doang gitu ya. Tapi kalau di sholat mau tidak mau dia harus membacanya. Begitu pula kalau dia mau dapat pahala hatam Quran. Orang tuh kalau nggak baca, dia lihat, selesai dia. Tapi dia diperintahkan untuk membaca. Karena Allah mendengar bacaan dia. Allah mendengar. Maka diperintahkan untuk menghiasi bacaannya dengan suara yang indah juga. Hadza wallahu a'lam bissawab.